Aku pernah kehilangan begitu banyak teman dalam hidupku. Awalnya, aku tidak langsung menyadari polanya. Rasanya seperti hal itu hanya terjadi begitu saja, acak, menyakitkan. Namun setelah beberapa waktu, aku mulai melihat ada pola yang jelas. Kehilangan seseorang, apalagi yang begitu dekat dengan kita, selalu membawa kita masuk ke dalam badai. Bukan badai hujan, bukan badai angin, tetapi badai emosi. Dan yang menakutkan adalah, badai itu tidak bisa kita kendalikan. Ketika seseorang yang kita kenal meninggal, kita benar-benar seperti dihantam badai. Kita akan menangis, kita akan teringat kenangan indah maupun pahit. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita. Padahal sebagai orang dewasa, kita terbiasa memiliki kendali. Kita terbiasa menjaga diri tetap tenang. Namun di saat itu, tidak ada kendali. Gelombang emosi datang silih berganti, menghantam tanpa permisi. Kita bisa tiba-tiba terdiam, tak sanggup menyelesaikan kalimat, hanya karena air mata mendesak keluar. Itu berat, sangat berat. Tetapi seiring waktu, badai itu akan mulai mereda. Gelombang yang dulu besar dan menakutkan akan menjadi lebih kecil, lebih jarang. Bukan berarti rasa kehilangan itu hilang, melainkan karena hati kita sedang belajar menata diri. Kadang, beberapa bulan setelahnya, tiba-tiba sebuah lagu terdengar, atau aroma makanan yang dulu pernah kita nikmati bersama sahabat itu muncul. Lalu gelombang emosi kembali menghantam. Kita bisa menangis di tempat itu juga, tiba-tiba saja. Namun gelombang itu pun akan kembali mereda. Yang sering membuat orang salah paham adalah ketika gelombang itu mulai jarang datang. Mereka merasa bersalah seolah-olah jika kesedihan sudah mereda, itu berarti mereka tidak lagi peduli. Padahal tidak begitu. Kenyataan bahwa kita tidak lagi terus-menerus dihantam rasa sakit bukan berarti kita melupakan orang itu, melainkan karena pikiran kita sedang berproses. Itu wajar, itu sehat. Maka ingatlah sahabatmu, orang-orang yang sudah pergi. Kenang apa yang mereka ajarkan, apa yang pernah mereka berikan, apa yang membuatmu tertawa bersama mereka. Namun jangan tenggelam dalam kesedihan itu. Jangan terus-menerus hidup di masa lalu, karena itu tidak sehat. Itu bukan yang mereka inginkan untukmu. Salah satu cara yang dapat membantu adalah menuliskan perasaanmu. Tulis surat untuk mereka. Katakan apa yang kau cintai dari mereka, apa yang kau rindukan, apa yang kau sesali, apa yang membuatmu berterima kasih. Masukkan surat itu dalam amplop, bawalah ke makamnya, dan letakkan di sana. Menulis adalah cara untuk melepaskan beban dalam hati. Menuliskan apa yang kita rasakan adalah bagian dari penyembuhan. Aku sudah beberapa kali memberikan pidato perpisahan untuk teman-teman. Begitulah hidup. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mencegah penyakit datang, kita tidak bisa menghalangi kematian, kita tidak bisa selalu menghindari musibah. Namun ada satu hal yang bisa kita kendalikan. Cara kita merespons. Bagaimana kita memilih untuk menghadapi keadaan itu. Kita bisa meratapi, menyalahkan keadaan, atau kita bisa bangkit, mengambil tanggung jawab, dan melangkah maju. Aku percaya manusia seringkali memiliki kendali lebih besar daripada yang ia pikirkan. Sayangnya, banyak orang justru lebih suka berkata, "Itu bukan salahku, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Padahal seringkali selalu ada sesuatu yang bisa dilakukan. Itulah mengapa aku percaya pada satu prinsip, kepemilikan ekstrem. Ambil alih tanggung jawab atas hidupmu. Memang benar, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Ambillah setiap tantangan hidup sebagai pelajaran. Aku pernah berkata, pengalaman terberatku adalah di medan perang. Kehilangan teman-teman di sana adalah hari-hari terburuk dalam hidupku. Namun anehnya, aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Karena dari sanalah aku belajar arti kehidupan, arti kehilangan, arti rapuhnya hidup manusia. Sama seperti seseorang yang pernah sembuh dari kanker, mereka sering berkata, "Aku tidak berharap ini terjadi pada siapapun, tetapi aku bersyukur itu terjadi padaku, karena aku jadi melihat hidup dengan cara berbeda." Begitu juga aku. Hidup selalu akan mempertemukan kita dengan kesulitan, tapi jangan pernah membiarkan dirimu hanya menjadi korban. Jangan hanya bertahan hidup, tetapi jalani hidupmu. Bergeraklah menuju tantangan itu, hadapi dengan berani. Struggle
perjuangan, penderitaan, memang menyakitkan. Tapi dari sanalah kebebasan lahir. Jika kau ingin kebebasan dalam hidupmu, kau harus punya disiplin. Jika kau ingin berhasil, jangan tunggu motivasi datang. Motivasi itu rapuh, ia datang dan pergi. Yang lebih penting adalah disiplin. Disiplin membuatmu tetap bergerak meski hatimu enggan. Disiplin membuatmu menyelesaikan pekerjaan saat kau lebih ingin menunda. Disiplin adalah jalan menuju kebebasan. Dalam perjalanan hidup, kita akan mengalami kemenangan dan kekalahan. Kita akan memiliki hari-hari baik dan hari-hari buruk. Hubungan yang menyenangkan, hubungan yang menyakitkan, ide yang berhasil, ide yang gagal, uang yang datang, uang yang hilang, semua itu akan terjadi. Tetapi jangan biarkan emosimu menguasai seluruh hidupmu. Rasakan emosimu, tetapi jangan ditelan oleh emosimu. Kadang kau akan terserang gelombang kesedihan, dan itu wajar. Tidak ada yang salah denganmu. Yang salah adalah jika kau membiarkan emosi itu mengambil alih hidupmu dan menjadi alasan untuk berhenti. Ingatlah, jangan tenggelam dalam rasa kehilangan. Kendalikan hidupmu kembali. Hidup ini bukan tentang ekstrim. Tidak baik jika kau sama sekali tidak beremosi, itu menjadikanmu kaku seperti batu. Tapi juga tidak baik jika kau dikuasai penuh oleh emosi. Yang terpenting adalah keseimbangan. Seimbanglah dalam hidup, dalam bisnis, dalam hubungan, dalam segala hal. Memang sulit mencari keseimbangan, jauh lebih mudah hidup dalam ekstrim. Tapi keseimbanganlah yang akan membuatmu menang. Jadi, jangan berhenti, jangan hanya ada, jalani hidupmu. Tantangan akan selalu datang, tetapi kau lebih kuat dari yang kau kira. Ingat, disiplin adalah kebebasan. Kau bisa merasakan sakit, kau bisa jatuh, tetapi jangan pernah berhenti. Teruslah maju.